11 tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan kasus obstruction of justice diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyatakan persidangan terhadap 11 tersangka termasuk Ferdi Sambo akan dilakukan secepatnya. Pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Para tersangka pembunuh Brigadir J dan tersangka obstruction of justice dilimpahkan ke Kejaksaan Agung kemarin. Total ada 11 tersangka yang diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk 2 perkara. 5 tersangka kasus pembunuhan berencana yakni Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Fuad Ma'ruf. Sementara ada 7 tersangka kasus obstruction of justice atau menghalangi proses hukum. Mereka juga telah diserahkan penyidik Barreskrim Polri ke Kejaksaan, yakni Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Tentang barang bukti, kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Verifikasi kemarin dilakukan dan hari ini diserahkan untuk tahap 2. Verifikasi barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan baik ini saya ingin sampaikan tentang penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka pasal 340, 338 KUHP atas nama tersangka FS, RR, RE, KM, dan PC, dan Undang-Undang ITE obstruction of justice sebagaimana diatur dalam KUHP. Tersangka FS, HK, AN, ARA, CP, BK, dan IW. Kejaksaan Agung menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk perkara pembunuhan berencana dan 43 jaksa untuk perkara tindak pidana obstruction of justice. Kejagung memastikan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar bulan ini. Sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan, karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga kita tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus perbaiki, sempurnakan, supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menyatakan siap menghadapi sidang perdana yang akan datang. Tim kuasa hukum akan fokus terhadap fakta-fakta yang telah dikumpulkan sehingga bisa diuji di persidangan. Penyidik telah melimpahkan pada jaksa penuntut umum. Nanti tentu saja kami menunggu proses dan jadwal di persidangan. Nah, pada persidangan inilah kami mengajak semua pihak, teman-teman semua juga, dan publik untuk bisa mengawal bersama proses hukum ini. Dan kami sangat berharap kita fokus dan setia pada fakta, agar siapa yang memang bersalah, maka ia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun siapa yang sebenarnya tidak melakukan perbuatan atau tidak bersalah, tentu saja tidak adil jika yang tidak melakukan juga dihukum. Nah, objektivitas kita, rasa keadilan kita semua tentu saja diuji dalam proses ini. Tadi Pak Ferdi Sambo kan juga sudah kita lihat keluar dan menyampaikan sesuatu. Bu Putri tentu saja setelah tadi teman-teman lihat langsung dibawa ke rutan seperti itu, dan kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkas-berkas yang ada, melihat setiap detail bukti yang ada, dan tentu saja di proses persidangan nanti kita akan
uji semuanya secara seimbang. Setelah pelimpahan tahap 2 dilakukan, para tersangka ini pun dikembalikan ke rutan sambil menunggu dimulainya persidangan. Ke-11 tersangka ditahan di sejumlah rutan, yaitu Makobrimob, Rutan Bareskrim, dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, menyampaikan sejumlah hal setelah dia resmi berstatus sebagai tahanan jaksa. Sambo memasrahkan nasibnya pada majelis hakim dan menegaskan bahwa perbuatannya karena rasa kecintaannya pada Putri Chandrawati. Mas Dedi, apa namanya? Yang naik gratis, Mas. Bapak dan Ibu turun lah. Ya, Pak. Ayo, Pak. Ya, pemirsa, 11 tersangka dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan kasus obstruction of justice sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Awalnya sempat muncul usulan agar disiapkan safe house untuk para jaksa yang menangani kasus ini. Tujuannya agar jaksa tidak bisa diintervensi serta memastikan integritas dan profesionalitasnya. Namun Kejagung menyatakan safe house belum diperlukan. Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk perkara pembunuhan berencana dan 43 jaksa untuk perkara tindak pidana merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Awalnya sempat muncul usulan agar disiapkan safe house untuk para jaksa. Tujuannya agar jaksa tidak bisa diintervensi serta memastikan integritas dan profesionalitasnya. Para jaksa kan bekerja profesional ya. Namun tentu tadi kami sampaikan dinamika yang ada di publik ya ketika disampaikan secara langsung ya melalui audiensi dengan kami juga disampaikan di dalam berbagai sarana media cetak elektronik ya kemudian dalam media sosial juga mengharapkan agar bebas dari intervensi. Maka salah satu bentuk yang biasa juga dilakukan dalam penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian seperti ini yang juga secara teknis sangat banyak kerja-kerja yang perlu dilakukan, itulah yang kita sarankan beberapa waktu yang lalu agar tim JPU ini ditempatkan dalam satu tempat yang memungkinkan mereka ya bebas dari segala macam intervensi, termasuk ya yang paling penting dalam koordinasi teknis penanganan kasus ini bisa berjalan dengan baik karena ada 5 tersangka, kemudian ada 6 soal OOJ itu ya, dan kemudian jadwal persidangan yang bisa saja akan sangat melelahkan sehingga diperlukan ya media yang sangat mendukung agar tugas-tugas koordinasi karena rangkaian persidangan itu akan saling berkaitan bisa dilakukan. Jadi ini bagian dari usulan untuk direncanakan. Ketika dibutuhkan tentu sudah ada kesiapan dan itu bukan hal yang sulit untuk melihat perkembangannya ke depan. Pakar hukum pidana menyatakan safe house tidak diperlukan karena saat ini di era keterbukaan. Justru yang dibutuhkan adalah jaksa yang berintegritas. Tidak perlu. Karena apa? Era sekarang adalah era keterbukaan. Semua orang bisa melihat. Apa intinya kalau ditempatkan safe house tapi juga komunikasinya tetap jalan? Karena sekarang itu era tanpa batas, borderless kan gitu loh. Dengan demikian sekarang yang dibutuhkan adalah jaksa-jaksa yang berintegritas, hakim yang berintegritas. Karena apapun jadinya, kalau tanpa integritas, nonsen akan hasilnya. Itulah yang sekarang menjadi ujian bagi penegak hukum di dalam menentukan suatu perkara.
Sehingga kekhawatiran yang muncul, saya kira kok sangat tidak perlu. Memang bisa sih dikatakan ada sebuah kekhawatiran, tapi mencoba kita harus kembali kepada penegakan hukum yang betul-betul objektif, betul-betul mencari kebenaran material. Tadi gitu, jadi tidak perlu khawatirkan. Sehingga apapun yang terjadi, bahwa dengan demikian penyelesaian itu berjalan dengan objektif. Konsep mempengaruhi bisa, karena dalam suatu persidangan itu memang apapun yang terjadi adalah untuk mencari yang meringankan, kan gitu kan. Tapi kembali bahwa kita harus kembali pada suatu sidang yang betul-betul independen. Hakimnya independen, jaksa independen, kan begitu kan. Karena apa? Jaksa itu berpikir adalah dari subjektif mewakili negara, mewakili korban, objektif tentang hukumnya. Tadi sampai katakan. Demikian juga penasihat hukum, tadi Mas Febri mengatakan, adalah berpikir dari objektif perkaranya menjadi subjektif perkaranya. Subjektif itu mewakili kliennya. Tapi demikian bahwa penyelesaian suatu persidangan, baik itu jaksa, baik itu penasihat hukum, baik itu hakim, itu adalah dalam rangka menegakkan hukum. Bukan mencari kesalahan, bukan membela mati-matian. Ini yang harus dikembangkan, sehingga suatu perkara itu tadi yang betul, mana yang bersalah ya bisa hukum, mana yang tidak ya tidak. Karena apapun yang terjadi nanti, bahwa jaksa itu yang harus membuktikan, kan gitu kan. Ada namanya dalam ilmu hukum itu actorius inbut onus probandi. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Disinilah makanya jaksa-jaksa yang ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk menuntut ini merupakan taruhan integritas. Sehingga objektivitas suatu perkara betul-betul sangat diandalkan. Kejaksaan Agung memastikan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar pada bulan ini. Tim TV One mengabarkan.